Jangan lupa dibeli ya. kN, di sini ada 30 kN. Maka bersama-sama dengan 36 kN ini, maka kita akan mendapatkan gaya S1 itu ke kanan positif dan gaya S2 itu negatif. Ini adalah S2. Kemudian diukur S1 itu ya. S1 itu terus kemudian diukur. S1 itu besarnya adalah 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3 harus sangat presisi karena kita akan melihat apakah ini apa namanya S2 itu miringnya harus betul. Nah, kalau S2 itu miringnya begini atau S2 itu miringnya begitu, tidak sesuai dengan arah dari batang S2, maka kita akan mendapatkan besaran S2 maupun S1 itu menjadi salah ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ya, ini yang betul itu kemiringannya adalah kalau ke sini ya, kalau ke sini 2, di sini menjadi 3, kemiringannya begitu. Yang betul adalah seperti itu. Nah, jadi kalau ke sini 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4 ya, maka kemiringannya turunnya adalah 3. Maka di situ seharusnya kemiringannya begitu, seharusnya tadi itu ya, seharusnya begitu kemiringannya. Nah, ini sangat tergantung dari bagaimana kalian menggambarkan ini ya. Jadi harus pakai penggaris yang bagus, penggaris yang jelas. Nah, seperti itu. Ini adalah 36 kN, skalanya dalam kilonewton, maka ini adalah S1 dan ini adalah S2. Jadi S1 yang kita dapatkan seperti itu. Nah, di dalam skala ini kalau kita lihat 1, 2, 3, 40 something lah, 47 atau 48, maka di sini kita nyatakan secara grafis ya, S1 sekitar 47 mungkin kilonewton. Tidak bisa presisi karena kita menggunakan penggaris. Tetapi yang jelas ini adalah batang tarik. Kemudian S2 didapatkan sama dengan 60 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 60
kilonewton itu adalah batang tekan. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Saya ulangi jika tebakan kita salah. S1 di sini saya gambarkan di sebelah kanan. S1 kita anggap dia sebaliknya. S1 kita anggap dia negatif. Maka ini sudah ada 1, 2, 3 ke atas. Gitu. Ini adalah RV1 sama dengan 36 kilonewton. Maka dari titik ujung RV1 ini, kalau kita menganggap bahwa S1 kita batangnya adalah tekan, maka arahnya harus ke kiri. Ini adalah garis gaya S1. Nah, jika S1 itu dia dalam kondisi tekan ke sebelah kiri, ya, dia dalam kondisi tekan ke sebelah kiri. Bagaimana dengan S2? Nah, garis gaya S2 itu tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah mengembalikan batang kita ini ke arah titik 1. Jadi gimana caranya kembali ini? Karena garis gayanya dia ke arah atas, tidak akan kembali, ke bawah pun tidak akan kembali. Jadi tebakan ini salah apabila S1 itu adalah batang tekan. Dia merupakan batang tarik. Jadi harus diarahkan ke kanan sehingga S1 merupakan batang yang meninggalkan titik 1 karena arahnya ke kanan. Ini arahnya kalau ke kiri. Nah, ini S1 di sini arahnya ke kanan, yang di bawah itu yang betul ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Atau masih bingung? Bu, yes. Itu untuk yang nilai 47 sama 60 itu di buku ya, Bu? Atau enggak, ini di sini. Di buku ada, di buku sih 48, tapi kalau saya gambar di sini jadi 47 karena gambar saya goyang di sini ya. Kan di sini saya gambarnya pakai apa namanya? Pakai tab ya. Jadi tidak sebagus yang di buku ya. Yang di buku lebih presisi, itu saya gambarnya dengan skala ya. Jadi lebih baik lah, lebih bagus. Yang di buku lebih bagus. Di buku saya dapatnya 48. Permisi, Bu. Yes. Berarti untuk yang asumsi S1 ke kiri itu dapat salah, Bu. Iya, karena nggak akan pernah ketemu. Nggak ketemu ini. Kalau S1 tuh dia ke kiri, waduh, nggak ketemu itu. Karena S2-nya kan harus dicari kan. Setelah mencari S1, nggak tahu kemana, S2-nya itu dicari. Nah, sekarang kalau saya gambarkan, saya ganti warna biru ya. Ini terus saya gambarkan kecil banget S1 misalnya, ternyata begini. Terus kemudian S2-nya garis gayanya di sini. Itu juga nggak ketemu-ketemu loh. Ya, ke atas maupun ke bawah juga nggak ketemu. Baik yang biru maupun yang kuning tadi itu juga nggak akan ketemu. Jadi S2 tidak akan menyebabkan poligon gayanya kembali ke titik 1. Tetapi S1 itu harus ke arah kanan ya, sehingga dia adalah gaya yang tarik. Begitu juga kalau saya melakukan percobaan, misalnya saya melakukan percobaan tadi itu ya, saya mempunyai ini 1, terus saya mau mulai dari sebentar, ini 1, 2, 36.
Nah, ini sudah tersedia 36 kilonewton tersedia ya. Nah, saya ingin mencari mulai dari S2 dulu, kan nggak apa-apa ya. Saya mencari dari S2 dulu. Nah, ini S2 itu kalau digambarkan ke arah 2, 3, 4, 1, 2, 3. Gini gambarnya. Gitu kan? Saya mau mulai dari S2 dulu. Nah, S2 ini ke atas apa ke bawah nih, kan ada pertanyaan nih. Oh, S2 ke atas atau ke bawah? Kalau ke atas berarti S2 tarik. Tapi kalau ke bawah dia kan menuju ke arah titik 1, S2-nya tekan. Kemana yang betul? Kayaknya yang paling benar adalah ke bawah, karena dia selalu akan menuju ke titik 1. Karena kalau ke atas nggak menuju ke titik 1 nih, harusnya ke bawah. Nah, kalau ke bawah, maka S2 kira-kira besarnya di sini. Ini S2, maka saya akan menunjukkan bahwa kalau kita kerjakan dari S2 dulu juga boleh. Ini adalah S2, dan supaya dia kembali, maka ini adalah S1. Begitu ya. Nah, maka S1 itu adalah pasti batang tekan, S2 adalah pasti batang tarik. Tinggal dicari dengan penggaris, ini berapa ini. Besarnya adalah berapa, dan S1 besarnya adalah berapa. Gitu. Cukup jelas sampai sini? Jelas? Nah, kemudian kita kalau sudah mendapatkan titik 1, gaya 1 dan gaya 2 sudah kita dapatkan, kita pindah kemana? Ke titik mana nih kita pindah? Kedua atau 3? Apakah 2 bisa? Ketiga dulu. Kalau yang kedua masih ada 3 batang. Ketiga Bu, ketiga. Kedua tidak mungkin. Baik, kita lihat yang ketiga dengan catatan bahwa S1 sudah didapatkan dari perhitungan sebelumnya sebesar 47 kilonewton. Kira-kira begitu ya. Jadi kita menginjak ke titik 3 ya. Ke titik kumpul yang ketiga gitu caranya ya. Titik kumpul yang ketiga. Nah, titik kumpul yang ketiga ini kita sudah mendapatkan gaya dari luar 24 ini. 1, 24. Oke, jadi ini adalah 24. Sudah ada 24 dalam satuan kilonewton. Nah, kemudian ada gaya S1 yang sudah didapatkan sebelumnya. Perhatikan, S1 itu adalah S1 itu adalah gaya yang menekan titik 3. Nah, di sini menekan ke titik 3 berarti arahnya ke kiri atau ke kanan. S1 itu. Kita mulainya dari 24, ujung 24 ini. Jadi S1 sudah diketahui ya. S1 sudah diketahui. Nah, ini tinggal dari ujung 24 ini. Dari ujung 24 ini S1 ke kiri atau ke kanan sudah diketahui. Titik 3 adalah itu. Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan ya. Ke kanan, kalau dari gambarnya ke kanan. Kalau ke kanan berarti titik 3 tertekan ya. Atau tertarik. S1 benernya tarik apa tekan? S1 adalah tarik. Ya.
S1 adalah tarik kan? Maka harusnya ke kiri. Berarti ini ke sini adalah S1 tekan. Nah, ini adalah tarik. Kita dapatkan adalah S1, sorry di sini tarik ya, terbalik ya ini ya, yang di atas ya. Yang di atas terbalik ya. Gini ya. S1 tarik sebesar 48 kilonewton. 47 ya. Kita dapatnya tadi 47 kilonewton. Nah, S2 dapatnya 60. Nah, S2 tadi di sini adalah yang tekan, S1 tarik. Ya. Jadi dari titik 3 ini S1 adalah S1 yang tarik. Nah, jadi kita mendapatkan gaya S1 di sini tarik, ini S1 ke sini. Dan besarnya disesuaikan, besarnya adalah 47. 1 2 3 47. Ini adalah S1. Oke. S1 tarik. Terus kemudian ada S ya. Ada ini gambarnya, saya gambarkan titik kumpul 3 di bawah ya, supaya tidak bingung. Ada 24, terus ke sini sudah pasti tarik. S1 sudah pasti tarik, didapatkan di perhitungan sebelumnya. Terus kemudian di sini tidak tahu. S5, kemudian di sini tidak tahu. S3. Nah, tinggal S5 dan S3. S5 dan S3 ini kita tidak tahu apakah dia tarik atau tekan. Ya. Maka kalau dari S1 kita menuju ke S3 dulu. Kalau dari S1 kita menuju ke S3 dulu. Nah, kita melihat garis gayanya seperti ini. Mana yang menuju titik 3? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Iya ya, ke atas kan ya? Iya, ke atas. Maka S3 itu ke atas dan masih ada S5 kan? Maka S3 itu ke atas supaya dia yang betul adalah S3 ke atas. Berarti S3 ini meninggalkan titik 3 kalau ke atas ya. Kalau ke bawah kan berarti ini S3 ini berarti tarik ya kalau ke atas. Ya enggak? Kalau ke bawah berarti tekan. Ini S3. Garis gaya S3. Berarti S3 harusnya ke atas. Kalau dari gambar itu, kalau dari gambar ini S3 kalau ke atas itu berarti arah sini berarti plus ke arah atas ya. Nih, maka S3 kita haruslah begitu supaya ada S5 yang mengembalikan. Ini adalah S3. Besarnya juga harusnya adalah 24 kilonewton. Supaya ada S5. S5 pasti ke sini. Karena ada S5. Ini S5 ini menuju ke titik 3 ya. Atau meninggalkan titik 3. Arahnya adalah ke kanan. Kalau dari gambar arah ke kanan adalah yang positif. Begitu? Maka S5 adalah tarik karena ke arah kanan meninggalkan titik 3. Ya, kalau digambar S5 ke arah kanan, maka S5 itu besarnya haruslah sama dengan 47 kilonewton.
Ini adalah batang tarik, dan S3 juga merupakan batang tarik. Nah, didapatkan S3 sama dengan 24 kN batang tarik, dan S5 adalah 47 kN juga batang tarik. Sampai sini jelas? Bu, permisi. Yes. Saya ingin bertanya. Hmm. Yang S1 itu ke sebelah kiri tarik, Bu. Ke sebelah kiri tarik karena S1 saya beri tanda kuning di sini. Perhatikan, ke sebelah kiri tarik terhadap titik 3 ya. Hati-hati, yang dimaksudkan adalah titik 3. Nah, saya beri tanda kuning. S1 itu ke sebelah kiri dia tarik terhadap titik 3, lihat di bawah. Ya. Jadi saya buat ke kiri. Karena kita dapatkan dari titik 1 tadi, S1 adalah batang tarik. Ya. Oke. Kalau terhadap titik 1, Permisi, Bu. dia ke kanan. Ke kanan kan menarik titik 1. Titik 1 itu gambarnya, titik 1 itu kalau saya gambarkan di samping atas, titik 1 itu gambarnya ada di sini 36. Terus kemudian ini tadinya kita tidak tahu S1, terus ini juga kita tidak tahu S2. Jadi ini adalah asumsi tarikan, asumsi tarik. Tapi S1 tuh tadi ke kanan, itu berarti tarik. Nah, kalau dia ke kanan tarik, tidak akan pernah menemui kalau dia S2 itu negatif, yang ini itu betul. Tapi kalau dia positif itu salah, karena tidak akan pernah menemui titik 1. Ya, siapa yang mau bertanya tadi? Saya, Bu. Yes. Itu kan S1 tadi tarik, tetapi tarik itu terhadap titik 1 saja. Itu bukan jadi menekan terhadap titik 3. Soalnya kan arahnya ke titik 3, Bu. S1 di titik 3 apa Iya. S1 di titik 1? S1 di titik 1 kan tadi tertarik gitu. Iya, ke kanan Itu kan kan? berarti Menarik arahnya, titik 1 kan ke kanan. S1 perhatikan, iya. S1 terhadap titik 1 itu kan ke kanan, sudah paham yang ini. Yang ini sudah paham. S1 Sudah ke paham. kanan. Oke. Terus sekarang yang bingung terhadap titik 3. Iya, berarti kan titik 3-nya itu Harus ditarik. dituju oleh S1-nya, bro. Tarik. Iya. Oh, Tarik. Jadi S3 itu berarti harus kamu tarik. Lihat yang di bawah. Saya kasih gambar merah. Lihat yang di bawah. Saya kasih gambar merah. Titik 3 saya tarik. Jadi S1 itu biar menetralkan gitu. kita tidak peduli dengan titik satunya dia arahnya bagaimana, tetapi kita dapat informasi dari titik 1 gitu kan ceritanya. Kita dapat informasi dari titik 1 bahwa S1 itu tarik. Sehingga kita menarik dia di titik 3 dengan cara mengarahkan dia ke kanan. Lihat ini ke kanan. Titik 3 tertarik dengan ke arah kanan. Jadi kalau saya gambarkan ulang di sebelah. Jadi saya punya 36. Saya gambarkan dulu 36, sorry. Ini saya buat skala ya. Kalau nggak pakai skala sulit banget ini. Saya buat skala 1 2 3. 1 2 3 gitu. 36. Terus kemudian S1 nih ya. 36. S1 terus kemudian saya tarik di titik 1.
Nah, terus kemudian saya kembalikan sini adalah S2. Oke. Kemudian selesai titik 1. Selesai titik 1, saya berpindah ke titik 3. Nah, berpindah ke titik 3 ini saya buat ada tarikan ke bawah. Sorry. Ya, ada tarikan ke bawah dari 12, tadi apa, 24, sorry, 24 ya, 24 di titik 3 ya. Jadi dengan 24 titik 3 tuh di sini, dengan 36 titik 1 tadi di sini. Nah, jadi titik 1 itu 36 ke atas, S1 kemudian ke samping, kemudian diselesaikan dengan S2 menekan. Nah, kemudian saya mengambil titik 3, saya pindah warnanya ya, saya ganti warna aja. Oke, saya ganti warna biru. Saya punya titik 3 yang ada 24 begitu ya, titik 3 mulai dari situ, kemudian ada 24 itu sudah ada gaya S1 yang, nah gaya S1 nya itu kan kalau terhadap titik 1 tadi yang di atas itu ke kanan, nah terhadap titik 3 itu dia ke kiri. Besarnya adalah 48. Ya, ini ada S1 gitu ya. Terus kemudian ini yang ke atas ini supaya menuju ke titik 3, yang ke atas itu adalah S3. Jadi kita kembalikan lagi ke titik 3, itu adalah ini S5 nih. Nah, gitu. Jadi S1 ini positif karena meninggalkan titik 3. Meninggalkan titik 3 ke arah, tarik ke arah. Ini adalah garis gaya S3 yang positif karena meninggalkan titik 3. Titik 3-nya ada di sebelah kanan. Jadi dia ke arah kiri. Kemudian S3 itu ke atas juga meninggalkan titik 3. Meninggalkan titik 3 dari titik kumpulnya, maka S3 adalah positif. S5 juga meninggalkan titik 3 dari titik kumpulnya, maka S5 adalah gaya batang yang positif. Ya, sampai sini jelas? Jadi yang menjadi patokan di sini adalah ini. Jelas, jelas. Ini yang jadi patokan di sini adalah yang ini. Saya kasih biru di samping bawah kiri. Ini yang jadi patokan. Kenapa dia harus ke kanan? Kenapa dia harus ke kiri? Nih, patokannya itu adalah yang di situ. Yang di dalam awan-awan biru di bawah itu, ya. Jelas? Misi mau tanya. Ya. Berarti kalau misalnya di gambar yang tengah ini titik 3-nya pindah-pindah gitu, Bu? Saya kok bingung ya. Yang mana? Yang di tengah, Bu. Yang sebelah kiri tengah. Ini tah. Ini. Yang ya kotak itu, Bu. Ini. Iya. Pindah. Kan? Ya kayak pindah-pindah gitu, maksudnya gimana, Bu ya? Kok saya masih nggak paham juga. Titik 3 itu independen terhadap titik 1. Yang kamu terima itu adalah informasi dari titik 1 bahwa S1-nya itu adalah positif sebesar 47 kN. Ini saya kasih tanda biru. Saya kasih tanda biru. Biru dan merah. Ini adalah informasi
dari titik kumpul 1. Itu aja kamu dapat informasinya. Sehingga kamu gambarkan di awan-awan di bawah. Awan-awan di bawah itu ya, ada awan di bawah itu, titik 3 itu kamu punya informasi 24 kamu dapatkan dari data beban, ya kan? 24 kamu dapatkan dari data beban, dan S1 itu tarik terhadap titik 3 itu tarik karena dia adalah batang tarik yang kamu dapatkan informasi dari titik 1. Ini aja yang kamu dapatkan, informasi dari titik 1. Nggak pindah kemana-mana. Titik 3 ada di situ, dia mendapatkan tarikan 24 dari gaya luar, dan dia mendapatkan tarikan S1 sebesar 47 dari gaya batang 1. Itu informasinya, sehingga titik 3 di situ, tetapi S1-nya ke kiri gitu. S1-nya harus ke kiri supaya titik 3 tertarik, ya kan? Kan nggak mungkin saya gambarkan di kanan. Kamu dapat informasi 24 ini adalah beban luar. Ini sudah pasti kan, ini beban luar. Terus kemudian kamu dapat informasi bahwa S1 itu adalah gaya batang tarik, tapi kamu gambarkannya gini. Kan nggak boleh. Padahal dia tarik. Ini salah ya. S1 tidak boleh ke kanan. Paham? S1 tidak boleh ke kanan, dan posisi S1 itu kan ada di sebelah kiri titik 3. Nah, S1 kan di sini. Nah, sementara ini adalah S berapa tuh? S5 ya. Nah, terus kemudian ini adalah S3. Nah, kan gitu kalau metode titik kumpul. Kamu kalau ngerjakan PR mesti kan kayak gini kan? Ya enggak? Kamu ngerjakan PR kayak gini, sehingga kalau misalnya ini sudah ada data 24, nah S3 ini kemana? S1 ini kemana gitu kan? S1 ini kemana sih S1 ini? S1 ini katanya tarik, tapi kan di sisi, dia gambarnya di sisi sebelah kiri titik kumpul 3. Katanya tarik, ya sudah kamu taruh begini dong. Nah, tinggal kita menentukan S5 ini gimana, S3 ini gimana, supaya poligon gayanya tertutup, kan gitu. Jadi titik 3 ada 24, terus diketahui bahwa ini pasti ke kanan, 47, itu adalah S1, pasti ke kanan supaya dia positif. Kemudian ini adalah S3, berarti positif karena meninggalkan titik 3. Berarti begitu. Nah, terus kemudian S5 berarti itu adalah positif, berarti ini adalah begitu ya, panahnya adalah ke arah kanan, berarti dia tarik. Supaya poligonnya tertutup, dia harus merupakan batang tarik supaya poligonnya tertutup. Sampai sini jelas?